Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelompok 9 dan kelompok 10. Nah, yang pertama itu kelompok 9 yang berjudul Perkembangan Vers Indonesia. Yang pertama, pengertian vers. Dalam kamus populer, istilah atau kata vers diambil dari bahasa Inggris, yakni proses yang berarti cetakan, dalam istilah yang berarti operasional. Kata press memiliki dua arti. Pertama adalah usaha percetakan, kedua berarti upaya penyampaian berita melalui media cetak atau elektronik. Kedua yaitu sejarah vers di Indonesia. Tantangan awal mula dimulainya dunia persuratan kabar di tanah air kini dari Dr. Detan dalam bukunya Our Batavia mengungkapkan secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala atau surat kabar. Selanjutnya itu ada perkembangan vers nasional. Yang pertama itu vers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, yang pertama zaman Belanda pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda. Kedua itu zaman Jepang. Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Yang kedua itu vers pada masa revolusi. Vers pada masa ini sering disebut sebagai vers perjuangan. Yang ketiga, vers pada masa demokrasi liberal. Masa ini merupakan masa pemerintah parlementer atau masa demokrasi liberal. Yang keempat, vers pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu. Yang kelima itu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini fungsi dan sistem pers masih belum berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu masa reformasi. Runtuhnya Orde Baru membuka era demokrasi dan kebebasan pers yang sebelumnya tidak pernah maupun dinikmati bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu materi dengan kelompok 10 yaitu kebutuhan publik dan penerbitan vers dalam berita. Yang pertama itu kebutuhan dan keperluan publik. Dalam ruang publik yang tinggal hanya kepentingan yang menyangkut masalah bersama. Istilah ruang publik yang ada dalam bahasa Jerman Öffentlichkeit yang berarti keadaan yang dapat diakses semua orang dan mengacu pada diri, terbuka, dan jurnalisme, publik dan publics, jurnalisme dan jurnalis with the public. Selanjutnya itu bagian B, persaingan media massa cetak dan elektronik atas media berita. Untuk menghadapi ketatnya persaingan media cetak dan online harus saling bersinergi. Pada era milenial, paling tidak media saat ini perusahaan penerbit suara kabar tak bisa hanya mengendalikan satu media, misalnya hanya koran atau sebatas pada media massa online. Karena ketatnya persaingan, baik harus tampil di media online harus kedua-duanya. Yang terakhir itu yaitu teknik-teknik reportase mendalam dan keunggulannya. Adapun teknik-tekniknya yaitu pertama riset mendalam, kedua tentukan angle menarik dan penting, ketiga membuat daftar pertanyaan, keempat membuat minat narasumber tidak berbicara terlalu cepat, yang kelima tanyakan jika ada yang belum jelas, yang keenam itu yaitu klarifikasi. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.